warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Abraham Amru dengan NPM 25010300052 dari rombel K2 dan mata kuliah Applikom atau kita biasa kenal dengan aplikasi komputer. Di sini saya memiliki tugas, terutama tugas take home UAS dengan instruksi editing dan layouting sebagai berikut. 1. Sisipkan 2 tabel dan 2 gambar disesuai dengan judul yang dapat dioptimalisasikan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Aturlah pengaturan bab, subbab, sub-subbab dengan metode multi-level list dan munculkan daftar isi. 3. Aturlah margin, spacing, alignments, dan nomor halaman pada MS Word sesuai dengan pedoman fakultas yang berlaku. 4. Buatlah halaman dummy untuk cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar tujuan. Lalu atur ulang daftar isinya. 5. Carilah referensi dari Google Scholar, lalu lakukan citasi dengan Mendeley. Setelah itu buat daftar pustaka dan atur ulang daftar isinya. Lalu ini kita memiliki dummy artikel yang telah disediakan seperti ini. Dari dummy artikel tersebut kita memiliki tugas, yaitu yang pertama adalah sisipkan 2 tabel dan 2 gambar disertai dengan judul yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Maka kita akan menggunakan cara sebagai berikut. Pertama, copy terlebih dahulu, Ctrl C, lalu di navigation kita ketik gambar 1. Lalu di sini kita pencet enter, paste, dan copy illustration ekonomi hijaunya. Lalu hapus. Begitu pula dengan gambar satunya. Klik kanan di gambar dan kita pilih insert caption, new tabel, gambar 1 titik, oke, spasi paste, oke, atur, menjadi 12, hilangkan garis miring dan juga teksnya, ubah menjadi teksnya Roman. Kalau sudah, kita blok, atur spacingnya menjadi remove space after paragraph agar tidak ada jarak antara gambar dan juga keterangan. Lalu selanjutnya gambar 2 dengan cara yang sama, kita copy terlebih dahulu, lalu di sini kita ketik gambar 2, lalu tekan tanda panah ke atas, lalu di sini kita space, lalu kita paste, copy illustration in ekonominya, lalu hapus gambar 2-nya. Di gambar ini kita klik kanan dan insert caption, lalu kita pilih gambar 1 titik, spasi, paste, lalu pilih OK, lalu di sini kita pilih Times New Roman, ubah ukuran jadi 12, matikan garis miringnya, ubah warnanya menjadi hitam, lalu blok, dan spacing menjadi remove space after paragraph agar tidak ada jarak antara gambar dan juga keterangan. Begitu pula dengan gambar 1, kita ubah menjadi warna hitam pada bagian keterangannya. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan tabel, yaitu pada tabel 2 tabel seperti berikut. Kita copy terlebih dahulu, di navigation kita ketik tabel,
1. Kalau klik tanda panah ke atas, di sini kita enter, paste, copy yang ringkasan tentang ekonomi hijau, hapus tabel 1. Lalu di sini kita klik kanan pada kotakan kecil ini, pilih insert caption, new tabel, kita pilih tabel 1 titik, oke, spasi, paste, oke, atur seperti pada halnya pada gambar, hapus tanda miring, ubah menjadi Times New Roman, ukurannya diubah menjadi 12, warnanya diubah menjadi hitam, dan juga kita atur spacingnya menjadi remove space after paragraph, agar tidak ada jarak antara keterangan dan juga tabel. Begitu juga dengan tabel 2. Kita copy terlebih dahulu. Di navigasi kita ketik tabel 2, lalu kita tanda panah ke atas, enter, ke paste, copy penerapan ekonomi hijau di berbagai negara, dan hapus tabel 2-nya. Kita klik kanan pada kotakan kecil di pojok kanan bawah pada bagian tabel, pilih insert caption, spasi, paste, lalu kita pilih oke. Lalu kita atur menjadi Times New Roman 12, hapus garis miringnya, lalu atur space-nya menjadi remove space after paragraph. Di sini kita atur agar rapi dengan cara di enter saja, sehingga seluruh tabel ini akan berada di bawah dan tidak berada di atas. Lalu selanjutnya, di sini kita diinstruksikan untuk atur pengaturan bab, subbab, dan sub-subbab dengan metode multi-level list untuk mendaftar dan munculkan daftar isinya. Pertama-tama kita ke multi-level list, lalu kita pilih define multi-level list. Kita atur di sini jadi bab 1 dengan serial number, yaitu Romawi, heading 1, level 1. Di sini kita atur di text indentation, kita atur jadi 1. Lalu kita di following number kita pilih nothing. Kedua, di sini kita pilih heading 2, level 2, include level number from 1 titik. Lalu di sini kita pilih stylenya itulah yang basic, lalu 23, dan legal styling kita aktifkan. Indentnya kita ubah menjadi 1, dan alligatornya kita ubah menjadi 0, dan following numbernya kita ubah menjadi space. Lalu selanjutnya kita di bagian sub-subbab kita atur menjadi heading 3, level 3, hapus, level 1 titik, level 2 titik, yang basic titik, legal selanjutnya kita nyalain, ubah menjadi 0, dan untuk teks indentnya ubah menjadi 1, column numbernya kita ubah menjadi space.
Dan kurang lebihnya seperti ini. Kalau sudah kita oke, dan akan langsung muncul di bagian style. Bab 1, bab 2, heading 3. Maaf, heading 1, heading 2, dan heading 3. Di sini kita klik kanan di bagian dan modify, ubah menjadi tengah, ubah menjadi warna hitam, ubah menjadi Times New Roman 14. Formatnya kita ubah menjadi paragraf. Lalu sini kita pilih jadi double, single. Kita pencet OK. Dan kita jangan lupa pilih ini bold. Oke. Nah, di bagian style kita ubah juga heading 2 dan heading 3-nya. Pilih yang pojok kanan, lalu formatnya kita ubah di bagian paragraf menjadi double. Kalau kita klik OK, bila dirasa sudah OK, kita langsung saja. Dan juga heading 3 kita modify hitam, bold 12, Times New Roman, format paragraf, double, dan set OK. Maaf, pada heading 2 kita harusnya menggunakan ukuran 12, maka akan seperti berikut. Oke. Dan lalu kita akan ubah seluruh bab, subbab, dan juga sub-subbab menjadi menggunakan heading yang sudah kita buat sebelumnya. Hapus, lalu chat style, dan kita pilih bab 1. Coba dihapus titik 2-nya. Di sini kita pencet shift plus enter, lalu dilanjut, dan pada subbab heading 2 dan juga sub-subbab menggunakan heading 3. Dan kita akan mempercepatnya dan akan melihat hasilnya setelah beberapa saat berikut. Kurang lebihnya seperti berikut untuk hasilnya. Lalu kita setelah instruksi nomor 2 yaitu aturan pengaturan bab subbab dengan metode multiple dan menentukan daftar isinya. Lalu untuk menggunakan daftar isi. Nah, di sini kita akan pencet enter satu kali. Kita menekan ruang dan kita akan ke bagian insert. Dan pilih blank page sebanyak 3. Kalau sudah, kita hapus biar agar tidak ada space di antara
atas dan juga bawahnya, antara tepi atas dan juga bab 1. Di sini kita ketik daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Lalu kita blok semuanya. Kita ke home, pilih Times New Roman, ukurannya 14, bold, pilih yang tengah, kurang lebihnya seperti ini. Apabila sudah, selanjutnya kita akan membuat daftar isinya. Enter, ubah layoutnya, lalu kita ke reference, di table content, otomatis table 2, dan akan langsung muncul daftar isinya seperti berikut. Dan jangan lupa hapus table of content. Selanjutnya daftar gambar, kurang lebih caranya seperti berikut, yaitu ke home terlebih dahulu, ubah layoutnya, reference, insert table of figure. Di sini kita pilih gambar 1 titik, none, oke, dan akan langsung muncul daftar gambar sebagai berikut. Lalu sini kita, karena kita memerlukan beberapa keterangan seperti gambar, keterangan dan juga nomor halaman, maka sini kita akan menambahkan secara manual. Yaitu seperti ini. Lalu kita pilih table di bagian insert table, kita pilih 3x1. Begitu juga dengan daftar table, kita pilih lebih dahulu 3x1. Tulis gambar karena kita membuat daftar isi gambar. Di sini keterangan, nomor halaman. Boleh juga yang daftar tabel, karena di daftar tabel kita tulis tabel, keterangan, dan juga nomor halaman. Buat agar ke tengah, lalu sini kita pilih border, kita pilih no border. Begitu pula yang dapat gambar, kita pilih no border. Jika seperti ini, kita tinggal sesuaikan saja antara gambar, keterangan, dan juga nomor halaman. Untuk tabel kita menggunakan cara yang sama, itu kepada reference, insert text figure, pilih tabel 1 titik point, lalu kita pilih none, pencet OK, sesuaikan.
kurang lebihnya seperti ini untuk membuat daftar isi, gambar, dan juga tabel. Lalu selanjutnya, sesuai dengan instruksi yang telah diberikan, aturlah margin, spacing, alignment, nomor halaman pada paragraf MS Word sesuai dengan pedoman skripsi fakultas yang berlaku. Karena pada fakultas saya terutama UTI itu menggunakan kurang lebihnya untuk layoutnya itu adalah marginnya adalah 4433, maka itu tulisannya 4433. Di sini 4, left-nya 4, bottom-nya 3, right-nya 3. Kita bisa oke. Kita pilih layoutnya adalah size-nya A4. Lalu selanjutnya kita akan mengatur spacing dan juga alignment-nya. Kita blok dulu lebih dahulu. Kita ke home, atur menjadi 12, kita bisa Roman yang ini, justify, lalu kita pilih spacingnya menjadi 2. Kurang lebihnya seperti ini. Untuk mengatur alignment juga dan juga spacingnya. Lalu kita juga akan membuatnya menjadi lebih rapi dengan klik kanan paragraf, lalu kita pilih spesialnya adalah first line, sehingga akan membuatnya menjadi menjorok seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu, dan kita akan skip atau mempercepatnya seperti beberapa saat berikut ini. Kurang lebihnya seperti ini setelah jadi. Dan ini karena ini masih berantakan, kita akan mengotomatiskannya menjadi akan memperbaiki secara otomatis, yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita ke bab 1 terlebih dahulu. Kita pilih bab 1, lalu kita hapus, pilih style, lalu pilih bab 1, ke bab 1, klik kanan, lalu update heading modes operation. Begitu juga dengan heading 2, kita pilih heading 2, lalu dipilih style, lalu pilih klik kanan update. Lalu begitu juga dengan heading 3, kita hapus terlebih dahulu, lalu kita pilih style, pilih heading 3, dan lalu kita pilih style, klik kanan, lalu kita pilih update heading 3 to match section. Gunanya itu agar seluruh bab, subbab, dan sub-subbab itu secara otomatis akan kembali ke tempatnya seperti semula. Nah, kurang lebihnya seperti ini, sehingga akan secara otomatis rapi seperti ini. Lalu selanjutnya, pada tugas instruksi editing dan layouting ketiga ini, kita disuruh untuk membuat nomor halaman pada MS Word sesuai dengan skripsi fakultas yang berlaku. Nah, dalam atas skripsi di sini, maka daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel itu menggunakan huruf Romawi. Kita klik 2 dulu di sini, lalu kita pilih page number, lalu kita pilih file number 2, lalu ke page number lagi, pilih formatnya, dan kita ubah menjadi Romawi. Maaf, Romawi tapi yang terdapat titik di atasnya. Lalu kita pilih sini 1 atau I1, lalu mencet OK. Kurang lebihnya seperti ini. Selanjutnya, di bab 2 kita blok saja, lalu kita ke page number, kita pilih format,
Lalu sini kita pilih 1 2 3. Kita atur string menjadi 1, lalu kita pencet OK. Baik, maaf karena ada kesalahan teknis sebelumnya. Sebelum ini kan di bagian bab ini kita pencet enter terlebih dahulu, lalu kita pilih pilihan sebelah sini, lalu kita akan ngebreak agar dapat melakukan penomoran halaman. Untuk mengebreaknya, kita bisa melakukannya di bagian layout. Kita pilih next page. Kita pilih next page, lalu paragraf, bab 2. Kita juga akan melakukan break dengan next page. Begitu pula dengan bab 3. Kita akan melakukan break lalu memilih next page sehingga halaman ini terpisah-pisah. Lalu selanjutnya, kalau tadi kita sudah melakukan numbering secara Romawi, lalu di bab 1 ini kita akan melakukannya secara menggunakan number biasa. Format kita pilih 1 2 3, lalu start oleh 1. Oke. Maka secara otomatis numbering yang di bagian daftar isi, gambar dan tabel tidak akan ikut di bab 1, 2 maupun 3. Di bagian bab 1 ini kita perhatikan link previousnya dan lalu centang di print first page. Di sini kita pilih, di sini kita pilih page numbernya, atur jadi top, lalu kita akan pilih di line number 3 sehingga angka 1 ini akan berada di atas pojok kanan atas. Maaf, ada salahnya. Yang seharusnya di pojok kanan atas adalah yang selain bab. Kita pilih yang bawah terlebih dahulu. Bottom one seperti ini. Kalau yang ini kita hilangkan dan kita atur menjadi top of page di plan number 3. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Begitu pula dengan bab number 2 atau bab number 2. Di sini kita hapus terlebih dahulu, lalu atur menjadi menggunakan button of page number 2. Dan jangan lupa format juga harus diganti menggunakan 1 2 3 dimulai dengan dimulai jadi nomor 1. Dan secara otomatis akan seperti ini. Lanjut bab 3 line number 2, atur formatnya menggunakan yang basic dan oke. Baik, setelah kita mengaturnya seperti ini, lalu kita ke bagian sini, klik 2 kali di bagian atas maupun bawah,
Lalu kita ke page number, kita ke format, lalu kita pilih continue from previous selection. Kita pencet OK, dan halaman ini akan berurutan secara langsung antara bab 1 dan juga bab 2 dan juga seterusnya. Lalu selanjutnya kita close terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita hilangkan terlebih dahulu bagian pojok kanan di bagian daftar isi. Lalu jika sudah, kita close saja. Kurang lebihnya seperti itu untuk mengerjakan instruksi editing dan layouting nomor 3 dalam aturan margin, spacing, alignment, dan nomor halaman pada MS Word sesuai dengan pedoman margin seperti berlaku. Lalu kita akan mengerjakan instruksi editing dan layouting pada nomor 4, yaitu buatlah halaman dummy untuk cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan. Lalu atur ulang dan daftar isinya. Di sini kita awal-awal adalah membuat tiga halaman tambahan pada bagian insert 1, 2, 3. Kita di sini ketik cover huruf capital semua, lalu nomor halaman, halaman pengesahan dan halaman lembar persetujuan. Halaman lembar persetujuan, halaman lembar persetujuan. Nah, pada perintah yang diberikan, buatlah halaman dummy untuk cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan. Lalu atur ulang daftar isinya, daftar isi. Nah, untuk mengatur ulang daftar isinya, kita memerlukan nomor halaman karena sebelumnya kita telah disuruh membuat nomor halaman. Jadi dengan cara sebagai berikut, ketik 2 kali di bagian bawah, lalu kita atur menjadi seperti ini. Different-nya tidak dicentang, go to header-nya juga tidak dicentang, kurang lebih seperti ini. Lalu di bagian kedua kita mencentang bagian different pada go to header. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Sebelum kita melakukan penomoran, kita akan membreak halaman tersebut terlebih dahulu pada layouting dan next page, sehingga di sini akan menciptakan nomor halaman yaitu I dan I. Di sini kita centang di previous page-nya. Lalu di sini kita ubah formatnya. Sehingga akan seperti ini, dan bila sudah kita akan hapus saja. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu kita close, dan kita tinggal update saja di bagian daftar isi.
update entry table. Pada kesalahan sebelumnya di bagian cover ini, setelah kita lihat di bagian filternya itu harus dinyalakan, dan juga di bagian go to footernya harus mematikan link reviews, dan juga di go to header harus mematikan link reviews, sehingga akan seperti ini. Dan kita hanya tinggal close, lalu ke bagian halaman daftar isi dan update table, lalu update page number, update enter table only, dan akan menghasilkan daftar isi seperti ini, sebagai berikut. Halaman pengurusannya ada, halaman lembar persetujuan juga ada, dan juga sudah urut sesuai dengan halaman yang tersedia. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga di bagian sini kita bisa rapikan sedikit di bagian table 1 misalnya, table 2 ataupun sebagainya. Lalu selanjutnya, karena di sini kita bisa menjadikan carikan 5 preferensi dari Google Scholar, lalu lakukan citasi dengan Mendeley. Setelah itu buat daftar pustakanya dan atau ulang daftar isinya. Sebagai contoh, kita bisa melakukan hal seperti tersebut. Pertama, kita bisa menghapus ini lebih dahulu ataupun membiarkannya. Lalu kita tinggal enter. Lalu kita di sini di bagian insert kita beli blank page sebanyak 2. Di sini kita mau melakukan aplikasi Mendeley dan juga link dari Google Scholar. Maka dari itu sebelumnya kita akan menaruhnya, atau di sini dahulu daftar pustaka. Lalu kita di sini menengahkannya dan juga mengaturnya. Bisa menggunakan style itu seperti bab 1. Lalu dihapus lagi saja. Atur menjadi tengah. Seperti ini. Sudah kita akan ke Google saja. Jadi kalau kita mencari Google Scholar terlebih dahulu, lalu kemudian kita klik Google Scholar, lalu kita mencari marketplace sektor global di Indonesia. Oke, lalu di sini kita akan memilihnya itu yang PDF ya teman-teman, dikarenakan dapat dimasukkan ke dalam Mendeley. Kita terlebih dahulu data filenya. Dan kita sini akan membuka Mendeley yang sudah kita download sebelumnya. Buka Mendeley desktop. Lalu di sini kita bisa ke file. Dan setelah kita unduh,
Adapun jika memang tidak bisa di-download seperti yang tadi saya alami, maka kita harus mencari sumber yang lain. Kita download. Lalu kita pindahkan ke Mendeley. Lalu kita buka. Lalu sini kita akan mencari teks yang ingin kita masukkan ke dalam MS Word. Seperti ini. Saya high klik terlebih dahulu. Lalu klik kanan. Copy text ke MS Word. Ini paste. Copy paste. Lalu sini kita pilih insert creation, dan tadi kita pilih sebagaimana yang terdapat di data, yaitu Mendeley. Terus namanya apa di sini adalah interkoneksi. Lalu di bagian insert citation kita pilih, kita tuliskan kembali interkoneksi. Yang ini kita pencet OK, dan akan langsung tersitasi seperti ini. Kurang lebihnya jika sudah mensitasi akan seperti ini. Sitasi ini saya dapatkan dari Google Scholar dan juga dari tempat yang berbeda, misalkan Wahyudi El Al 2024, habis itu UIN Sunan Gunung Jati Bandung Agustina Sinta, lalu ada Inovasi et al 2023 dan juga Febima El Al 2025. Kurang lebihnya seperti ini 5 citasi yang telah saya dapatkan. Lalu selanjutnya adalah membuat daftar pustaka. Sebelumnya daftar pustaka ini sudah saya next page sehingga terpisah dari atasnya. Di sini kita tinggal menaruh saja hasil citasi dan juga menjadikannya daftar pustaka. Caranya adalah dengan mengklik insert bibliografi. Kurang lebihnya hasilnya akan jadi seperti ini. Dan ini dihapus. Lalu langkah terakhir ini dihapus untuk hasil gambar ilustrasi yang untuk mengerjakan tugas nomor 1 dan juga tabel-tabel sebelumnya dikarenakan telah kita sisipkan pada tag di atas. Kurang lebihnya seperti ini.
Dan langkah terakhir untuk memastikan semuanya telah benar dan juga pasti, kita bisa menekan Ctrl A, lalu kita ke Home dan mengubah semua teks dan juga tulisan kalimat yang berada di sini, sekaligus beberapa paragraf maupun tabel, kita menggunakan Times New Roman sehingga sesuai format mata perkuliahan ataupun format dari kampus setempat. Dan apabila ada yang terlalu renggang ataupun terlalu dekat, dapat kita tinjau kembali dan juga kita benarkan kembali seperti pada bab 1 ini. Lalu terakhir, kita akan menyesuaikan tabel ini dengan cara menghorizontalkannya sesuai pada pedoman skripsi presiden. Caranya adalah dengan cara kita ke margin, lalu kita ke custom margin, landscape, this point forward, lalu OK. Lalu bawahnya kita margin, custom margin forward, this point forward, portrait, dan OK. Begitu juga dengan tabel satunya. Kita margin, custom margin, landscape, this point forward, OK. Lalu bawahnya kita margin, custom margin, portrait, this point forward, OK. Lalu jika dirasa telah selesai dengan sempurna dan yakin akan telah benar, kita bisa langsung meng-save-nya ataupun mengeceknya kembali, tergantung bagaimana kalian melihatnya. Kurang lebihnya seperti ini jika sudah dibenarkan dan juga dirapikan kembali. Jadi ada 5 nomor halaman, 6, 7 sesuai dengan pedoman. Lalu untuk langkah terakhir di sini kan kita disuruh untuk mengupdate ulang daftar isinya. Maka itu kita akan mengupdate ulang daftar isi. Kita ke daftar isi dan lalu update dan update entry table. Dan OK. Dan sudah terupdate dengan tanda daftar pustaka. Kurang lebihnya sekian yang bisa saya sampaikan dan saya berikan, mulai dari prosedur, bagaimana cara pengerjaannya, cara penyelesaiannya, dan juga soal maupun beberapa bagian yang dapat saya bantu selesaikan. Juga saya dapat kerjakan untuk soal UAS Applikom, dan juga kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.